Pernahkah kamu merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Seperti seseorang yang kamu cintai pergi dari hidupmu, atau harapan yang kamu pegang erat selama ini hancur dalam sekejap. Saat itu terjadi, apa yang kamu rasakan? Marah, sedih, atau hancur? Kita hidup dalam dunia yang tidak pasti. Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang esok hari. Dan saat itu terjadi, kebanyakan dari kita akan merasa hancur. Tapi, ada satu filosofi yang mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian itu. Sebuah cara berpikir yang memungkinkan kita tetap berdiri tegak, bahkan saat dunia di sekitar kita runtuh. Kaum Stoik menyebutnya ketidakbergantungan pada dunia. Tapi, apa maksudnya? Apakah ini berarti kita tidak boleh peduli pada hidup? Apakah ini berarti kita harus menjadi dingin dan tidak berperasaan? Tentu bukan itu. Yang diajarkan kaum Stoik bukanlah untuk menghindari dunia, tetapi untuk tidak membiarkan dunia mengendalikan kita. Untuk caranya, mari kita pelajari bersama. Coba pikirkan hal-hal yang selama ini kamu kejar dalam hidup. Uang, ketenaran, cinta, dan pekerjaan impian. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan kita bergantung pada semua hal ini. Tapi, ada satu masalah besar. Semua itu berada di luar kendali kita. Uang bisa hilang dalam sekejap karena krisis ekonomi. Ketenaran bisa sirna karena satu kesalahan kecil. Orang yang kita cintai bisa pergi kapan saja, dan pekerjaan impian bisa berubah menjadi mimpi buruk. Jika kebahagiaan kita bergantung pada semua ini, maka kita menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu berbahaya. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Seneca, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, kita sering lebih menderita dalam imajinasi kita dibanding dalam kenyataan. Jadi, bagaimana jika kita berhenti bergantung pada hal-hal di luar kendali kita? Bagaimana jika kita fokus pada hal yang benar-benar bisa kita kendalikan? Jawabannya ada dalam konsep dikotomi kendali. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, memiliki prinsip sederhana. Kamu punya kendali atas pikiranmu sendiri, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Konsep ini disebut dikotomi kendali. Bayangkan hidup seperti bermain catur. Ada dua hal dalam permainan ini. Pertama, gerakan yang bisa kamu kendalikan, bagaimana kamu memindahkan bidak, strategi yang kamu pilih. Kedua, hal yang tidak bisa kamu kendalikan, bagaimana lawan bermain. Cuaca di luar, apakah ada listrik padam saat kamu sedang berpikir? Kebanyakan orang menghabiskan waktu mereka mengkhawatirkan hal kedua. Mereka stres karena tindakan orang lain. Mereka marah karena dunia tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Mereka kecewa karena hidup tidak adil. Tapi seorang Stoik hanya fokus pada gerakannya sendiri. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih bebas. Lalu, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak orang salah paham dengan filosofi Stoik. Mereka berpikir bahwa tidak bergantung berarti harus menjadi dingin, tidak memiliki emosi, atau tidak peduli pada apapun. Tapi sebenarnya, kaum Stoik justru mengajarkan kita untuk mencintai tanpa ketakutan. Bayangkan
kamu mencintai seseorang dengan begitu dalam. Jika kamu bergantung pada orang itu untuk kebahagiaanmu, maka kamu akan selalu takut kehilangan mereka. Kamu akan cemas jika mereka berubah. Kamu akan merasa hancur jika mereka pergi. Tapi jika kamu mengikuti ajaran Stoik, kamu akan mencintai mereka dengan kesadaran penuh bahwa suatu hari mereka mungkin pergi. Dan jika saat itu tiba, kamu tetap bisa berdiri tegak. Karena kamu tidak pernah menjadikan mereka sebagai satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Kamu menikmati kebersamaan dengan mereka, tapi kamu tidak menggantungkan hidupmu pada mereka. Itulah perbedaan mendasar antara cinta yang penuh ketakutan dan cinta yang bebas. Dan ini berlaku untuk semua hal dalam hidup. Kerja keras, tapi tidak terikat pada hasilnya. Menikmati kekayaan, tapi tidak takut kehilangannya. Mengejar impian, tapi tidak membiarkan kegagalan menghancurkanmu. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan lebih damai. Bagaimana cara kita menerapkan ajaran ini? Berikut beberapa latihan Stoik yang bisa kita coba. Pertama, latihan negatif premeditatio malorum. Coba pikirkan, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Marcus Aurelius sering membayangkan kehilangan hal-hal yang ia cintai, bukan karena dia ingin itu terjadi, tapi karena itu membantunya menghargai apa yang ia miliki dan mempersiapkan diri jika kehilangan itu datang. Latihan ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita lebih kuat. Kedua, mengingat dikotomi kendali. Setiap kali kamu merasa stres atau marah, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Jangan biarkan itu mengendalikan hidupmu. Ketiga, menghadapi kesulitan dengan sukarela. Kadang, kita perlu secara sengaja mengalami ketidaknyamanan untuk melatih mental kita. Tidur tanpa bantal, berjalan kaki daripada naik kendaraan, atau berpuasa selama sehari. Latihan-latihan kecil ini mengajarkan kita bahwa kita tidak membutuhkan banyak hal untuk tetap bahagia. Jadi, kenapa kaum Stoik mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada dunia? Karena dunia ini tidak pasti. Jika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang di luar kendali, maka kita akan terus menderita. Tapi jika kita belajar untuk menikmati hidup tanpa keterikatan berlebihan, kita bisa menghadapi apapun yang terjadi dengan ketenangan. Kita bisa mencintai tanpa ketakutan. Kita bisa bekerja tanpa tertekan. Kita bisa hidup tanpa dihantui rasa cemas. Pada akhirnya, filosofi Stoik bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang menghadapi dunia dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kebebasan sejati. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe